Ya, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama lagi ada di hadapan Tuhan kita dan di bawah naungan firman-Nya kita akan membaca lagi firman Tuhan di hari ini yang terambil dari Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-13, satu ayat saja. Nanti kami sambungkan lagi dengan kitab Yakobus pasal yang pertama pada ayatnya yang kedua hingga ayat yang keempat. Dan kita mulai, saya akan membacakan pada Injil Matius pasal 6 ayat 13. Bunyinya demikian. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, itu bagian daripada Injil Matius pasal 6 ayat 13. Dan kita membaca di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga yang keempat. Bunyinya demikian. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, sampai di sini bagian pembacaan kita. Dan pembacaan kita hari ini atau khotbah yang kita akan dengar hari ini bertemakan pencobaan. Ya, saudara kekasih, kita mau mengerti pencobaan yang harus kita tahu bagaimana definisi yang kita dapatkan dari firman Tuhan. Jadi pencobaan adalah suatu keadaan dan situasi yang mendorong kita untuk berbuat dosa dan meninggalkan iman. Ya, ini definisi atau gambaran daripada pencobaan. Jadi kita bisa mendefinisikan pencobaan itu. Nah, pencobaan yang kita sudah baca dari Injil Matius pasal 6 ayat 13 dan juga kitab Yakobus pasal pertama ayat 2 sampai 4. Dan kalau kita memperhatikan Alkitab dan teristimewa perjanjian baru, pencobaan itu mempunyai dua arah. Ya, kalau tadi kita sudah melihat definisinya, sekarang kita melihat arah daripada pencobaan. Pencobaan itu mempunyai dua arah. Jadi arah yang pertama adalah dikatakan mencobai Allah. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 13 dikatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, ini isi doa Bapa kami yang salah satu poinnya adalah berkata begini, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, ini saudara-saudara yang terkasih, arah yang pertama. Jadi setiap orang percaya kepada Yesus Kristus, ketika mereka masuk dalam doa dan membawakan doa Bapa kami, salah satu isinya yang terakhir adalah, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, kalimat ini berkata jangan membawa kami. Jadi artinya permohonan supaya pencobaan itu jangan sampai kita masuk ke dalamnya. Jadi semua ini adalah permohonan umat Tuhan kepada Tuhan supaya umat Tuhan jangan ada di dalam keadaan pencobaan. Nah, kalau kita memperhatikan isi doa ini, itu berarti bahwa pencobaan yang dimaksud ini adalah pencobaan yang berbentuk mencobai Allah. Ya, kalau kita melihat kata pencobaan itu dalam bahasa Yunani dikatakan peirasmon. Ya, peirasmon ini mempunyai makna atau makna yang mengarah kepada dua arah.
yang satu kepada, yaitu mencobai Allah. Nah, kalau kita mau memperhatikan lagi dalam peristiwa pencobaan yang iblis lakukan kepada Tuhan Yesus di padang gurun, di dalam Injil Matius pasal 4 ayatnya, kita memperhatikan Injil Matius pasal 4 ayatnya yang ke-7, bunyinya demikian. Yesus berkata kepadanya, yaitu kepada iblis, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nanti kita sambung lagi pada ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ya, jadi di dalam pencobaan yang dilakukan iblis kepada Yesus, Tuhan Yesus berkata kepada iblis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, kalau kita melihat isi pencobaan daripada yang iblis lakukan kepada Tuhan Yesus pada ayat yang ke-6 berkata begini. Lalu berkata kepadanya, yaitu iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, saudara, kalau isi pencobaan yang iblis lakukan kepada Tuhan Yesus ketika ada dalam pencobaan, ketika Tuhan Yesus ada dalam pencobaan, itu salah satu isi pencobaannya itu ialah supaya Yesus menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah. Dikatakan dalam sebelumnya ayatnya itu, di situ bagaimana bunyi kalimatnya begini. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci, yaitu Yerusalem, dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Hubungan itu di puncak atau di pucuk bait Allah itu. Jadi tentunya kalau menghitung ketinggiannya itu begitu tinggi. Dan di situ iblis berkata atau mencobai Yesus, jatuhkanlah dirimu dari ketinggian itu. Karena ada para malaikat yang akan menatang engkau dan pasti kakimu tidak akan terantuk oleh batu. Nah, di sini isi percobaannya bunyinya seperti itu. Jatuhkan dirimu. Ya, atau bahasa yang kalau kita pakai sekarang, lompatlah dari tempat ketinggian itu. Pasti engkau tidak akan terantuk oleh batu atau ketimpa oleh benda-benda yang keras di bawah. Karena ada malaikat akan menatang kakimu. Nah, ini iblis katakan kepada Yesus. Jadi iblis mau mencobai Tuhan dengan cara yang berbuat dosa. Nah, jadi kalau kita mau melihat bahwa isi pencobaan yang pertama, arah yang pertama adalah supaya manusia berbuat dosa. Nah, inilah yang kita mengerti isi pencobaan, arah pencobaan. Nah, ini arah yang pertama yang kita mengerti tentang pencobaan, yaitu agar manusia menentang Allah atau agar manusia melanggar firman Allah. Nah, jadi pencobaan tidak pernah bermaksud baik. Ya, artinya kalau iblis mau mencobai manusia agar manusia itu menentang firman Allah, agar manusia itu berbuat dosa. Itu tujuan daripada pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Nah, jadi ini arah yang pertama. Jadi kata peirasmon ini itu pencobaan yang mempunyai dua arah. Yang pertama tadi kita sudah lihat bahwa agar manusia berbuat dosa. Nah, kalau makna daripada berbuat dosa itu berarti menentang Allah atau mencobai Allah. Nah, kalau kita memperhatikan kasus-kasus kehidupan manusia di bumi ini, jadi manusia di bumi ini semuanya memiliki dua aktivitas. Satu aktivitas yang mengikuti kehendak Allah,
dan satu aktivitas yang mengikuti kehendak iblis. Ini yang tergolong tadi pencobaan. Nah, jadi ini kita mau melihat dulu, setiap orang di muka bumi selalu ada di dalam dua aktivitas. Mulai dari dia bangun tidur, dia bekerja, dia rekreasi, makan, tidur lagi. Dari hari pertama sampai dia umur yang terakhir, misalkan dia umur boleh kata 90, 100. Bisa kita menghitung bahwa dari hari pertama, katakanlah ketika dia mulai mengerti tentang firman Tuhan. Jadi saudara, memang awal pertama ketika manusia mengerti firman Tuhan, disitulah mulai hari pertama manusia siap untuk mengalami pencobaan. Ya, jadi kalau manusia tidak pernah mendengar firman, dia tidak akan mungkin mengalami pencobaan. Ya, jadi hanya orang yang pernah mendengar firman Tuhan, inilah yang mengalami pencobaan. Jadi kalau kita memperhatikan pengkhususan ini, itu berarti bahwa tidak semua orang dicobai oleh iblis. Ya, kalau kita melihat dari karakter keilahian, Kristus mulai dicobai oleh iblis kapan? Yaitu ketika dia mulai berpuasa untuk mempersiapkan diri melakukan pelayanan. Nah, itu adalah hari pertama iblis mulai melakukan pencobaan. Kalau data-data Alkitab menyatakan bahwa sepanjang Yesus belum memulai pelayanan, tidak diperlihatkan bahwa iblis melakukan pencobaan kepada Yesus. Nah, ini memberikan pertanda bahwa pencobaan yang dilakukan iblis hanya ketika manusia mulai melakukan kehendak Tuhan, mulai mengerti firman Tuhan. Nah, ini karakternya. Jadi kalau kita membuat sebuah perbandingan lain bahwa kalau manusia tidak pernah mendengar firman Tuhan, atau manusia tidak pernah mau melakukan pekerjaan Tuhan, saat itulah mereka tidak pernah dicobai. Mereka tidak akan dicobai oleh iblis untuk berbuat dosa. Karena apa? Karena memang lingkungannya sudah ada di dalam keberdosaan. Bagaimana mungkin iblis mau melakukan sesuatu pencobaan lagi agar berbuat dosa? Nah, inilah sebuah kebenaran atau akal sehat kita bagaimana mengerti pencobaan. Nah, lalu kita memperhatikan pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Itu yang pertama tadi akan mempunyai hasil, ialah bahwa orang yang sudah mengerti firman Tuhan tadi dan orang yang mau melakukan kehendak Tuhan tadi, pekerjaan Tuhan tadi, itu menjadi batal atau tidak dilakukan. Bahkan tujuan daripada pencobaan agar orang yang mengerti firman Tuhan ini menjadi tidak percaya kepada firman Tuhan lagi. Nah, itu tujuan daripada pencobaan. Nah, jadi apa yang iblis lakukan ini itu mempunyai tujuan. Jadi bukan sekedar hanya tampil diri lalu kemudian menghilang. Tidak. Itu pencobaan itu mempunyai tujuan tertinggi, ialah supaya orang yang sudah mendengar firman Tuhan menjadi tidak percaya lagi kepada firman, atau lemah, atau meninggalkan kebenaran ini. Dan yang kedua, kalau ada orang yang dia sudah siap mau melakukan pekerjaan Tuhan, pelayanan, membatalkan dirinya, mengundurkan dirinya, dan tidak mau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, ini dia maksud dan tujuan daripada pencobaan. Nah, saudara, jadi kita harus memperhatikan bagaimana karakter pencobaan. Jadi kalau kita mengerti karakter ini, maka kita akan bisa memposisikan diri kita bagaimana kita menang di dalam pencobaan. Bagaimana kita bisa benar-benar
mengalahkan iblis ketika kita ada dalam situasi pencobaan. Nah, itulah yang gambaran yang hari ini kita dengar dari pemberitaan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini untuk menolong kita memasuki hari-hari hidup kita, aktivitas kita, khususnya kita yang sudah percaya kepada Kristus, ini menjadi fokusnya. Jadi fokus pencobaan itu bukan kepada keseluruhan umat manusia. Pencobaan ini hanya dikhususkan kepada orang-orang yang sekali lagi yang siap melakukan firman Tuhan dan sudah mengerti firman Tuhan. Ya, jadi inilah yang kita mau bahas. Bagaimana kita mau mengenal lingkungan kita mau mengenal kondisi iman kita yang kita sudah terima agar itu tetap utuh dan kuat. Nah, lalu kita mau memperhatikan apa yang dimaksudkan dengan yang kedua tentang arah daripada pencobaan. Nah, di dalam Yakobus pasal yang pertama tadi, ayatnya yang kedua sampai dengan 4, ayat yang keempat sudah kita baca tadi. Ini adalah arah yang kedua. Pencobaan itu berbentuk sebuah ujian untuk meneguhkan iman. Nah, jadi bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah seperti kesukaran, penderitaan, penganiayaan, dan sebagainya. Tantangan-tantangan dalam kehidupan di dunia ini yang di situ kalau kita tidak kuat di dalam sebuah pencobaan ini, maka biasanya orang mengundurkan diri. Dia berkata terlalu berat beban hidup di dalam iman. Bebanku terlalu berat, aku tidak kuat memikulnya. Ini seringkali orang yang tidak tahan di dalam pencobaan, dia mengundurkan diri. Nah, itulah sebabnya tadi di dalam pencobaan ini pencobaan yang bersifat atau yang mengarah kepada bukan berbuat dosa, tetapi dari sebuah tekanan. Tekanan ini dalam bentuk kesukaran, penderitaan, penganiayaan, dan tantangan-tantangan lainnya. Nah, ini pencobaan. Jadi kalau saudara kita mau memperhatikan, kalau pencobaan yang pertama yang mengarah kepada manusia atau kita ini membuat dosa, tetapi yang kedua ini bukan berbuat dosa, tetapi membuat kita menjadi suam-suam kuku atau lemah atau malas, tidak mau berjuang, tidak mau bekerja. Nah, itu. Jadi tentunya ini tidak berbau dosa, tetapi ini membuat orang percaya tidak aktif. Dia menjadi orang yang pesimis dan mudah menyerah. Itu berarti apa? Dia tidak menggunakan imannya di dalam kehidupan dia. Dia tidak mau membangun imannya. Nah, jadi memang kalau kita memperhatikan, pencobaan ini selalu terjadi kepada dua arah. Yang arah yang kedua ini yang kita mau memperhatikan, bagaimana ini sebuah kesulitan yang memang itu kalau tidak terlatih, ya, itu tentunya tidak akan bisa mudah mengalami sebuah kemenangan. Makanya kalau memang di dalam pencobaan bagian yang kedua ini, biasanya di situ ada istilah jatuh bangun. Ini yang disebut jatuh ke dalam pencobaan, lemah. Tapi suatu waktu dia bisa bangun lagi. Kalau dia sudah terlatih, dia didoakan, dia dinasihati, dia dihiburkan dengan firman Tuhan yang menjanjikan bahwa Tuhan ada di pihakmu. Nah, ini saudara-saudara, kita mau memahami bahwa pencobaan dari sisi yang kedua inilah yang seringkali kita orang-orang percaya, ya, seringkali bergulat, atau orang katakan seringkali bilang, aduh saya bergumul, begitu berat beban ini, tantangan, kesulitan, sehingga kami seringkali katakanlah tidak mampu menemukan jalan keluar.
Ya, salah satunya kalau kita memperhatikan kesaksian-kesaksian para rasul, ya salah satunya adalah Rasul Paulus. Dia berkata, begitu berat beban yang kami tanggungkan, seolah-olah kami dijatuhi hukuman mati. Yaitu pencobaan-pencobaan yang tadi itu. Itu kesulitan, kesukaran, penderitaan, tantangan. Ini semua disebut pencobaan. Nah, jadi saudara yang kita harus mengerti hari-hari ini, kita harus mendalami pencobaan yang kedua ini. Kalau pencobaan yang pertama tentunya gampang. Artinya kalau kita diarahkan untuk berbuat dosa, ini sebuah pencobaan, maka kita menghindar, kita jauh, atau kita meninggalkannya. Ya, tentunya itu bisa orang melakukannya. Kalau orang sudah terbiasa menang terhadap pencobaan, dia bisa melakukannya. Dia tahu di mana ada kehidupan keberdosaan di suatu lokasi, maka dia tidak akan berkumpul atau dia tidak akan pergi ke situ. Ya tentunya kalau kita memperhatikan, memang di sini kefasihan, kemampuan kita mengerti lingkungan pencobaan. Nah, jadi kalau kita sudah mengerti ini, maka kita akan belajar dari sisi yang kedua, pencobaan dari sisi yang disebut kesukaran, penderitaan, tekanan, dan banyak-banyak hal beban yang ada di lingkungan kehidupan kita. Nah, ini yang kita pelajari. Bagaimana kita bisa kuat aktivitas kita di dalam mengatasi pencobaan-pencobaan inilah yang disebut aktivitas berjuang. Berjuang di dalam iman. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa hanya orang-orang beriman sajalah yang mereka disebut orang-orang berjuang. Mereka yang tidak mempunyai iman, mereka tidak tergolong orang yang berjuang. Dan tentunya tidak, mereka akan menemukan apa yang disebut kemenangan. Jadi kalau kita mau menjadi pemenang, kita siap harus menghadapi pencobaan. Kita harus siap menanggung beban-beban, penderitaan, kesukaran yang ada di dunia ini. Nah, ini yang kita harus mengerti bagaimana prinsip iman Kristen. Iman itu semakin kuat kalau dia semakin diuji dengan penderitaan. Iman Kristen semakin dewasa dan cemerlang kalau dia diuji dengan beban-beban berat. Nah, ini fakta-fakta ini semua dialami oleh para nabi dan rasul, terlebih Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengalami pencobaan yang begitu berat, dan beban yang dia pikul puncaknya itu di kayu salib. Itu adalah beban yang menanggung seluruh dosa umat manusia. Inilah yang disebut Yesus menang di dalam pencobaan. Nah, jadi kalau kita memperhatikan apa yang kita hubungkan antara doa Bapa kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, itu bukan bermaksud, doa itu bermaksud supaya kita jangan menderita atau jangan memikul beban enak-enak aja, atau tidak mau mengalami kesukaran. Tidak, itu doa itu bukan bermaksud ke arah yang seperti itu. Tetapi justru doa itu adalah supaya kita jangan berbuat dosa. Pencobaan yang menghasilkan kita berbuat dosa. Tuhan, jangan bawa saya ke dalam sebuah pencobaan yang menghasilkan dosa. Nah, ini benar doa Bapa kami seperti itu. Ya, jadi Tuhan tahu kalau kita berdoa seperti itu berarti Tuhan melihat bahwa kita ini memang tidak ingin lagi berbuat dosa. Kita ingin mau tetap di dalam kekudusannya Tuhan. Makanya kita berdoa, Tuhan, jauhkanlah atau jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, apa yang kita doakan seperti ini, pasti Tuhan menuntun kita supaya kita tidak berbuat dosa. Itulah sebabnya kita harus sering berdoa, doa Bapa kami ini. Karena di dalam isinya kita diajak untuk memohon kepada Tuhan supaya kita jangan berbuat dosa. Nah, ini doa yang kita harus mengerti. Jadi doa yang seperti ini tidak bisa dihubungkan dengan penderitaan yang di dalam kitab Yakobus.
di dalam kitab Yakobus berkata, kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, yaitu kesukaran, penderitaan, bersukacitalah. Jangan mengeluh. Mari kita membaca di dalam ayat yang kedua, dikatakan begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai kesukaran, berbagai-bagai beban yang banyak, atau tantangan-tantangan yang besar. Berbahagialah. Jadi dengan kata lain bahwa jangan kita berdoa, Tuhan, kiranya saya tidak mempunyai beban yang berat dalam hidup ini. Ya, tidak realistis. Karena ini bukan ajaran Tuhan Yesus mengenai doa Bapa kami yang seperti itu, pencobaan seperti itu. Jadi pencobaan yang di dalam kitab Yakobus ini itu berbeda dengan pencobaan yang di dalam Injil Matius. Dua-duanya memang kata yang sama, peirasmon, tetapi arahnya masing-masing berbeda. Nah, jadi pencobaan yang di dalam kitab Yakobus ini itu kehendak Allah supaya menguji imanmu agar imanmu itu semakin dewasa, semakin kuat, dan semakin bersandar kepada Tuhan. Nah, ini saudara-saudara, dari sini kita bertolak mengerti pencobaan. Nah, makanya kalau kesukaran yang kita hadapi di bumi ini, kita tidak boleh menyerah. Kita tetap bersukacita, berbahagia, bahkan kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita. Dan itulah sebabnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, Rasul Paulus menyebutkan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 kita baca, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, ini saudara-saudara, ini pencobaan yang di dalam Yakobus ini diberi solusi oleh Rasul Paulus bahwa justru pencobaan itu tidak melampaui kekuatanmu. Jadi tentunya kalau beban yang kita rasakan berat, itu tidak akan melampaui kekuatanmu. Pasti engkau dapat menanggungnya karena Allah akan memberikan jalan keluar. Nah, saudara, perhatikan bahwa kalau Allah ada di samping saudara-saudara dan saya ketika kita menghadapi pencobaan, maka Allah sendirilah yang akan membuka jalan untuk kita keluar atau kita bisa menyelesaikan pencobaan itu. Beban-beban yang berat itu, tantangan-tantangan yang besar itu, kesulitan-kesulitan yang besar itu bisa kita selesaikan karena Tuhan bekerja di dalamnya. Inilah disebut pencobaan. Maka berbahagia. Karena apa? Karena Tuhan sedang mau memberkati kita. Jadi kalau prosedur dari berkat Tuhan itu, dia tidak datang pada saat-saat yang tidak ada tantangan atau pada saat-saat yang tenang-tenang. Berkat Tuhan itu akan muncul setelah kita mengalami pencobaan. Nah, betapa indah kan? Jadi ini semua jawaban atau solusi cara Tuhan menyelesaikan suatu pencobaan yang kita hadapi. Dan dia akan memperlihatkan apa yang disebut berkat. Maka itulah disebut berkat itu adalah upah dari hasil pencobaan. Maka apa yang dikatakan Yakobus? Berbahagia, bersukacita, bergembira karena upahmu akan kau temui, doamu akan dijawab ketika setelah kamu melalui pencobaan. Nah, ini saudara. Jadi kalau kita memahami pencobaan ini, maka kita menjadi orang yang tidak menjadi pesimis ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Ya, mungkin ada orang yang baru percaya kepada Yesus Kristus kemarin, ya katakanlah mungkin baru berapa hari atau bulan atau baru setahun, dia berkata sebelum dia menjadi Kristen dia enak-enak aja, dia tidak ada tantangan, orang senang semua sama dia, pekerjaan lancar-lancar aja, ya oke lah.
kemana saja dia happy, tidak ada ganjalan-ganjalan, tidak mempunyai katakanlah musuh-musuh yang memusuhi dia. Tetapi setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tahu-tahu ada yang memusuhi dia, ada yang tidak senang dengan dia, atau ada yang membenci dia. Nah, harus sadar bahwa ini tanda-tanda pengujian iman. Ini tanda-tanda bahwa engkau sedang akan dipimpin Tuhan masuk ke dalam suatu kedewasaan iman. Dan masih banyak hal yang lain, dimensi-dimensi yang begitu kaya di dalam pencobaan. Jadi tentunya kita sebagai manusia harus belajar. Ketika masuk dalam dunia iman Kristen, kita harus belajar satu dimensi ini yang disebut pencobaan. Nah, jadi kalau kita mau mengerti hal ini, maka kita menjadi orang Kristen yang baik, orang Kristen yang sejati, tahan banting. Ya, jadi saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, mengertilah ini, supaya kalau kita ketika itu muncul, saudara tidak akan mundur dari iman saudara. Keselamatan sudah di tangan saudara, tetapi ketika pencobaan datang, saudara mundur, tidak mampu menghadapinya, hilanglah keselamatan itu kalau memang saudara tidak mau bangkit lagi. Nah, jadi saudara, disinilah kita mau mengerti bahwa pencobaan itu seperti itu. Setiap orang percaya pasti mengalami ini. Tidak ada seorang pun yang berkata, aku tidak mau, tidak bisa. Itu sebuah jalan yang Tuhan sediakan menuju ke jalan kebenaran. Jalan terlepas dari kehidupan duniawi, jalan terlepas dari ketergantungan kepada dosa. Ini jalannya. Jadi kalau kita sudah mengerti lingkungan Kristen, kita harus mengerti, tahu saya mau jalani itu. Tidak bisa menghindar, kita tidak bisa belok kiri atau kanan. Itu hanya satu jalan Kristus. Pencobaan harus kita hadapi. Maka ini saudara-saudara, pembelajaran ini saya sampaikan supaya kita betul-betul mengerti Kristen itu apa. Kristen bukanlah filosofi, bukan falsafah duniawi, tapi jalan kebenaran yang disediakan Allah yang di dalam Yesus Kristus, yang memang di sini kita akan lewati. Nah, ini saudara-saudara yang terkasih, kemudian kita mau memperhatikan apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 tadi. Dikatakan begini, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kamu jalan keluar. Nah, saudara, ini jalan keluar yang paling penting, yang kita harus mengerti bahwa jalan keluar itu karyanya Tuhan, karya Allah, bukan karya kita. Kita tidak bisa menciptakan satu karya pun ketika kita dalam pencobaan. Kita tidak bisa menampilkan sebuah apa yang disebut hasil yang dari manusiawi kita, bahwa kita ini berhasil keluar dari pencobaan. Kita tidak bisa. Itu bukan usaha kita, tapi itu usahanya Allah. Yang penting kita hanya tetap tekun di dalam iman. Ini yang penting. Jadi kalau saudara sudah keluar dari pencobaan dan menang, jangan bangga-bangga diri bahwa saudara itu adalah hasil saudara. Tapi itu adalah karya Allah. Saudara yang terkasih, ini kita mau memperhatikan kata ini. Kalau kita mau melihat kata berhasil ini, dikatakan ekbasis. Ekbasis itu artinya dalam bahasa Yunani artinya jalan keluar. Tetapi arti daripada yang berikutnya selain jalan keluar, itu artinya mengakhiri. Ekbasis itu juga artinya mengakhiri. Jadi masa pencobaan itu suatu waktu akan berakhir. Jadi saudara-saudara, kalau katakanlah kita hidup usia, kita pakai rata-rata aja 80 tahun. Tidak selamanya di dalam usia kita manusia, orang percaya, kita selalu masuk dalam pencobaan. Suatu waktu ada masa berakhirnya. Jadi masa kesukaran itu suatu waktu berakhir. Masa beban berat itu suatu waktu berakhir.
masa penderitaan, tekanan, dan semua tantangan suatu waktu berakhir. Ya, ini disebut karyanya Tuhan. Jadi selain jalan keluar atau solusi, jawaban yang dalam bentuk berkat, tetapi ada bentuk yang lain yang disebut bahwa penderitaan atau kesengsaraan itu akan berakhir, ditutup. Tidak boleh bekerja di tengah-tengah saudara dan saya sebagai orang beriman, karena ada masa waktunya. Tuhan tidak mengizinkan masa waktu pencobaan saudara berlarut-larut, berlama-lama, bahkan seumur hidup tidak akan pernah. Ini kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus pahami, kalau saudara mengalami pencobaan 1 tahun, itu akan berakhir, puji Tuhan. Tidak akan selamanya. Kalau saudara mengalami pencobaan hanya 2 bulan, ya puji Tuhan, itu masanya bagi saudara. Kalau pencobaan itu 3 tahun, 5 tahun, itu kalau itu kekuatan yang Tuhan berikan bagi saudara, ada, dan itu pasti saudara mampu menanggungnya. Tetapi sekali lagi saya katakan, pencobaan itu tidak selama-lamanya saudara tanggung. Karena ada suatu masa berakhirnya pencobaan. Basis itu karyanya Tuhan. Tuhan suatu waktu berkata, sudah cukup pencobaan itu engkau hadapi. Sekarang aku ganti dengan kamu sebuah keleluasaan, kelepasan dari pencobaan, kemerdekaan. Berarti apa? Menikmati berkat Tuhan. Ini saatnya kamu menikmati berkat Tuhan yang kamu nantikan, yang kamu doakan. Bisa saja kamu menantikan pekerjaan, bisa saja kamu menantikan sebuah rumah, bisa saja kamu menantikan rumah tangga, bisa saja kamu menantikan sebuah pelayanan yang bertumbuh berkembang. Ada masanya. Jadi kalau belum selesai masa pencobaan, tidak akan terwujud semua itu. Tetapi kalau sudah berakhir masa pencobaan, maka setiap pintu-pintu yang dulunya tertutup akan terbuka. Pekerjaanmu terbuka, usahamu berhasil, rumah tanggamu sukses, rumahmu yang kau doakan itu akan terbangunkan, pelayananmu, jemaatmu akan bertambah-tambah, dan mereka akan menuai hasil-hasil buah iman. Nah, ini saudara-saudara, kita memahami pencobaannya di sini. Jadi kalau kita mau mengalami pencobaan, jangan bermimpi dulu untuk mau menuai berkat. Ini didikan Tuhan itu seperti itu. Jadi kalau kita mau menerima berkat, siap dulu diterima pencobaan, beban, kesukaran. Ya, ini disebut pencobaan, kesukaran, beban, tantangan, kesulitan. Jadi saudara bekerja dalam dunia bisnis, banyak kesulitan. Ya, dunia pekerjaan di instansi pemerintah pun banyak kesulitan, tetapi walaupun semua memiliki kesulitan, tapi dunia bisnis kesulitannya jauh lebih besar. Nah, kesulitan ini jangan sampai justru menjebak saudara untuk berbuat dosa. Katakanlah mengambil jalan pintas, menghalalkan segala cara. Nah, ini kita harus memperhatikan, sehingga dunia pencobaan ini kita harus memang menguasai 2 hal ini. Satu, jangan berbuat dosa, tapi yang satunya lagi, yang kedua ini, supaya kita teguh dalam iman. Nah, ini saudara-saudara, inilah wawasan yang kita mengerti di dalam dunia iman Kristen yang kita bahas hari ini, yaitu tentang pencobaan. Dan kita akan mau melihat salah satu kalimat yang kita harus mengerti di dalam bahasa Yunani. Dikatakan pencobaan yang berhubungan dengan mencobai Allah, yang akhirnya kita berbuat dosa. Dikatakan dalam bahasa Yunani begini: O ekpeiraseis kurion ton theon so. Kalau diterjemahkan, janganlah engkau menguji Tuhan Allahmu. Jadi disitulah pengertian tentang pencobaan yang menghasilkan dosa. Nah, tapi kalau pencobaan yang menghasilkan kemuliaan Tuhan, yaitu tadi kesengsaraan, kesukaran, penderitaan, beban. Jadi saudara dan saya, kita harus menghadapi beban-beban, tantangan, kesukaran. Maka kita akan melihat berkat Tuhan besar, kemuliaan Tuhan semakin besar
tantangan beban, semakin besar juga berkat yang akan kita dapat. Jadi di sini kita latihan iman. Kalau tantangan itu kecil, beban kecil, ya kita bersyukur. Tetapi kalau dia naik lebih besar lagi, kita juga tetap bersyukur. Karena itu berarti akan meningkatkan kita punya kapasitas iman kita. Dan tentunya hasil-hasilnya, berkat-berkat Tuhan yang ada di dalamnya pun akan lebih besar. Nah, jadi kalau kita memperhatikan bagaimana tantangan dalam dunia pekerjaan Tuhan, tidak kecil, besar. Karena hasilnya juga besar, upahnya juga di surga besar. Maka melakukan pekerjaan Tuhan, kalau engkau memang memperhatikannya bahwa melakukan pekerjaan Tuhan mendapat upah besar di surga, kata Tuhan Yesus, maka engkau juga harus siap memikul beban yang besar. Kalau engkau tidak memikul beban besar kecil, ya katakanlah engkau jadi jemaat Tuhan saja biasa-biasa. Nah, ini saudara, jadi di sini kita memahami rumusan-rumusan ini sehingga kita berjalan di dalam hidup iman kita ini. Kita harus mempunyai ukuran. Saya mau berjalan di dunia yang mana, yang tantangan besar, ayo silahkan, terbuka. Kalau kamu hanya berjalan saya mau di yang tantangannya kecil-kecil, ya silahkan. Tapi upahnya pun kecil. Jadi semakin kecil, yang kecil juga upahnya. Jadi jangan mengeluh, aduh kok saya diberkati Tuhan cuma sedikit. Ya, itu seimbang, selaras dengan pencobaan yang kau alami, beban penderitaan yang kau alami. Kalau kamu besar, siap menghadapi pencobaan yang besar, pikul beban yang besar. Nah, di situ baru kau akan melihat benar-benar kebenaran itu terjadi. Jadi berkat Tuhan yang besar tidak kita menghayal, minta minta yang besar-besar aja. Tetapi kalau tidak siap menghadapi pencobaan besar, tidak akan mungkin terwujud. Nah, ini kita harus mengerti hukum-hukum di dalam iman Kristen seperti ini. Salah satunya pencobaan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita memahami ini sehingga kita tahu bahwa bekerja dengan lebih giat, keras dan banyak itu mempunyai makna. Jadi kalau kita mau bekerja dengan keras, jangan malas-malas, supaya kita dapat juga menuai hasil yang besar. Nah, inilah nilai-nilainya, nilai-nilai iman Kristen. Bagaimana salah satunya pencobaan itu. Nah, jadi ini saudara-saudara, kita masuk bersama dalam dunia iman kita. Bahwa kita mau menikmati berkat Tuhan yang besar. Mari kita masuk bersama-sama di dalam menerima beban-beban yang besar pula. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. Ya, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan melakukan perjumpaan